Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam keseharian masyarakat setempat berkomunikasi menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa daerah. Bahasa Sasak cukup mirip dengan bahasa Bali karena memiliki gradasi sebagaimana bahasa Bali dan bahasa Jawa. Selain itu, bahasa Sasak juga memiliki dialek yang berbeda-beda di beberapa daerah yang ada di Pulau Lombok. Sebagian besar suku Sasak memeluk agama Islam, sementara sebagian kecil menganut kepercayaan Sasak Bodah, yang merupakan kepercayaan mereka sebelum mengenal Islam. Dengan dikirimnya Mahapati Gajah Mada ke Lombok sebelum abad ke-16, Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, Lombok banyak mendapat pengaruh Jawa dan Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Lombok ditaklukkan oleh Kerajaan Gelgel Bali pada awal abad ke-18. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya komunitas Hindu Bali yang menetap di daerah Mataram dan Lombok Barat. Di daerah tersebut juga terdapat beberapa pura besar. Dan Lombok akhirnya lepas dari pengaruh Kerajaan Gelgel akibat pengusiran yang dilakukan oleh Kerajaan Selaparang Lombok Timur dengan bantuan kerajaan yang ada di Sumbawa atau pengaruh Makassar. Setelah peristiwa tersebut, beberapa prajurit Sumbawa dikabarkan menetap di Lombok Timur. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa desa di tepi timur laut Lombok Timur yang mayoritas penduduknya berkomunikasi menggunakan bahasa Samawa. Jika dilihat dari aspek sejarah tersebut, suku Sasak bisa jadi berasal dari Pulau Jawa, Bali, Makassar, dan Sumbawa. Meskipun demikian, tidak ada catatan sejarah pastinya nenek moyang suku Sasak berasal dari keempat etnis tersebut. Tetapi keempat etnis tersebut memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan suku Sasak. Nama Sasak dianggap konon berasal dari kata sah yang berarti pergi, dan syaka yang berarti leluhur, sehingga Sasak dapat diartikan sebagai pergi ke tanah leluhur. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Sasak berasal dari kata saksak yang berarti sampan. Hal ini dipercaya terkait dengan kedatangan nenek moyang suku Sasak ke Pulau Lombok dengan penggunaan sampan. Rumah tradisional suku Sasak menyerupai lumbung, karena itu sering disebut sebagai rumah adat lumbung Sasak. Walaupun bentuknya terlihat sangat sederhana, namun rumah Sasak memiliki nilai estetika dan pesan-pesan filosofis. Bentuk lumbung mengajarkan kepada masyarakat agar hidup berhemat dan tidak boros, yaitu dengan selalu menabung hasil pencariannya, yang disimbolkan oleh padi dalam lumbung tersebut. Arah menghadapnya rumah menunjukkan berjenjangnya keturunan keluarga. Ruangan untuk anak pertama dan kedua berbeda arah dan lokasinya. Ruang orang tua menghadap timur, sebagai simbol bahwa yang tua lebih dulu menerima pencerahan hidup dibandingkan yang muda. Pintu rumah menghadap timur atau berlawanan arah dengan matahari terbenam, maksudnya adalah saat mereka keluar rumah mencari nafkah, maka yang pertama diharap adalah keridhaan Sang Pencipta. Kusen dan daun pintu dibuat rendah sehingga orang harus menunduk ketika keluar masuk rumah. Posisi membungkuk atau menunduk itu adalah ketika dan wujud penghormatan sang tamu kepada si pemilik rumah. Bagian atap rumah lumbung Sasak berbentuk gunungan landai yang terbuat dari ilalan atau ijo. Ke bawah berjarak 1,5 hingga 2 meter dari permukaan tanah. Atap lem bubungan terbuat dari dinding yang tersusun dari anyaman bambu dan tanpa jendela. Untuk lantainya berupa campuran antara abu jerami, tanah liat, serta kotoran kerbau atau kuda dan getah. Semua bahan itu dicampur dan dijadikan sebagai pondasi tempat rumah berdiri. Bagian pondasi terdiri dari 2 bagian, yakni tangga dan lantainya. Tangga berfungsi menghubungkan antara bal luar dan bal dalam, yang tersusun atas 3 anak tangga. 3 anak tangga menggambarkan tahap kehidupan manusia, yaitu saat lahir dan berkembang. Dan 3 tangga juga merupakan simbol anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Pakaian adat suku Sasak untuk pria bernama Peguan, dan pakaian adat untuk wanita bernama Lambung. Pakaian adat ini biasanya digunakan pada waktu menyambut tamu dan saat melaksanakan upacara adat. Pakaian adat wanita atau lambung terdiri dari dres hitam tanpa lengan dengan kerah berbentuk huruf V.
dan sedikit hiasan pada kaos gigir yang menggunakan kain palung, serta ditambah selendang menjuntai di bahu kanan bermotif ragi, yang merupakan jenis khas kain songket Sasak, dan dipadukan dengan ikat pinggang antang yang dililitkan, dan ujungnya berumbai dibuang di pinggang kiri. Bawahannya memakai kain panjang, sampai lutut bermotif kotak-kotak atau segitiga. Biasanya para wanita suku Sasak akan menggunakan berbagai aksesoris untuk memperindah penampilannya saat mengenakan pakaian adat ini. Untuk pakaian adat pria atau pegon, menggunakan kain biasa berwarna gelap. Kemungkinan pakaian adat ini merupakan hasil akulturasi dengan tradisi Jawa. Pagon biasanya digunakan khusus untuk upacara adat dan bangsawan suku Sasak. Pria Sasak memakai baju lengan panjang yang terbuat dari kain palung berwarna terang. Untuk bawahannya, pria Sasak menggunakan wiran atau imut. Wiran berbahan batik Jawa dengan motif jaket nangka atau kain palung hitam. Bisa juga digunakan kain tenun dengan motif tapo kemalu dan songket dengan motif serat penyinan. Sebagai hiasan biasanya menggunakan sapuk atau mahkota. Suku Sasak memiliki beberapa tradisi yang hanya bisa ditemukan di Pulau Lombok. Tradisi tersebut terbilang unik dan masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi kawin culik atau merarik. Tradisi ini bermula dari tindakan seorang laki-laki yang membawa lari anak gadis untuk bisa dinikahi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tradisi merarik digunakan oleh sebagian besar masyarakat Sasak untuk menggambarkan seluruh prosesi pernikahan adat dalam suku Sasak. Pada tahap ini, calon pengantin pria harus menculik kekasihnya dan membawanya pergi ke rumah saudara atau kerabat dekat. Namun sebelum ritual merarik, pasangan kekasih ini harus membuat perjanjian dan menyusun rencana penculikan. Aksi penculikan ini hanya boleh dilakukan pada malam hari dan menjadi rahasia di antara keduanya. Uniknya bahkan hal ini tidak boleh sampai diketahui oleh pihak keluarga maupun orang tua calon pengantin perempuan. Hanya kerabat yang akan membantu prosesi ini dan sepasang kekasih yang merencanakan aksi ini yang boleh mengetahui rencana penculikan. Tentunya aksi ini hanya boleh dilakukan oleh sepasang kekasih dan dilandaskan atas dasar suka sama suka. Setelah berhasil menculik sang gadis, tahap selanjutnya, calon pengantin pria diharuskan mengabarkan keluarga calon pengantin wanita jika anaknya sudah diculik, dan mengutus orang kepercayaannya guna meminta kesediaan dari keluarga calon mempelai wanita agar menjadi wali dalam akad nikahnya. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan merestui untuk pernikahan mereka, tradisi kawin culik akan diakhiri dengan prosesi acara silaturahmi antara kedua pengantin. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Kedua belah pihak dianjurkan untuk saling memaafkan bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada prosesi sebelumnya. Tradisi peresian. Tradisi peresian dilakukan oleh dua orang pria dari suku Sasak yang bertarung layaknya gladiator. Tradisi ini sudah ada dan dimainkan oleh masyarakat suku Sasak sejak abad ke-13. Tradisi ini berkaitan erat dengan ritual untuk memohon hujan pada musim kemarau. Sejak zaman dulu, peresian digunakan kerajaan di Lombok sebagai salah satu bentuk ilmu bela diri. Peresian merupakan pertarungan dan dilakukan oleh dua lelaki dengan menggunakan senjata rotan. Pemain juga dilengkapi tameng yang terbuat dari kulit sapi sebagai pelindung. Pertarungan ini dapat melukai tubuh petarung hingga mengeluarkan darah. Tradisi ini bukanlah pertarungan yang sembarang. Warga setempat meyakini tradisi ini memiliki nilai patriotisme yang sangat mendalam karena berkaitan dengan sejarah suku Sasak Lombok. Makna dari tradisi peresian yaitu menunjukkan keberanian, ketangkasan dan kedagahan laki-laki. Tradisi ini lekat dengan proses melatih ketangguhan, seni bela diri, semangat sportivitas, penghargaan kepada diri, menjalin silaturahmi, dan persahabatan. Dulu awalnya peresian menjadi sebuah permainan untuk ajang pembuktian kekuatan dari setiap jenis ilmu yang dimiliki, yang akan digunakan untuk menyeleksi para prajurit di masa berdirinya Kerajaan Lombok, di mana pemenang akan menjadi kandidat terkuat dan dipilih sebagai pemimpin perang. Selain itu, peresian ini disakralkan oleh masyarakat adat setempat dan digelar untuk menyambut perayaan-perayaan khusus. Namun sekarang tradisi ini turut menjadi atraksi yang dipertontonkan kepada wisatawan yang berkunjung ke desa wisata adat Sasak. Tradisi Bau Nyalai.
merupakan kegiatan menangkap cacing laut yang tergolong jenis Philumanelida. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 20 bulan 10, sesuai dengan penanggalan tradisional Sasak, atau sekitar bulan Februari. Tradisi Perang Topat merupakan tradisi masyarakat Lombok yang dilakukan setiap tahun di daerah Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Tradisi Perang Topat dianggap sebagai rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Perang Topat dimulai dengan ritual di Kemalik di Pura Lingsar, kemudian melakukan tradisi saling lempar ketupat. Upacara Ribu Bontong merupakan ritual adat masyarakat Pringgabaya yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Kegiatan ini berupa mandi safar atau mandi bersih agar terhindar dari penyakit. Masyarakat Pringgabaya yakin bahwa sejak malam Rabu hingga hari Rabu, pada minggu terakhir bulan Safar, akan turun banyak bala atau musibah berupa penyakit ke dunia. Sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan mandi safar di pantai. Tarian adat suku Sasak adalah hasil peninggalan sejarah dari nenek moyang suku Sasak, yang biasanya dilakukan saat melangsungkan acara-acara adat. Sampai sekarang tarian tersebut terus dilestarikan, sehingga tetap bisa dirasakan keberadaannya sampai saat ini. Tari Tandang Mendat. Tari ini biasanya dimainkan oleh belasan orang yang diiringi dengan jendang belak. Jendang belek merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Lombok. Tarian ini sebagai sambutan ataupun tanda terima kasih yang ditunjukkan melalui bentuk tarian-tarian di suku Sasak. Tarian Tandang Mendat memberikan gambaran tentang prajurit dalam peperangan dengan alat bantu seperti tombak, tameng, dan pedang. Tarian ini sangat terkenal di Lombok, khususnya di daerah Sembalun. Tarian ini akan dilakukan oleh 7 orang penari yang melambangkan 7 pasang suami dan istri yang dulunya tinggal pertama kali di daerah Sembalun. Keunikannya, setiap penari Tandang Mendat ini harus berasal dari keturunan 7 orang pasang suami istri tadi. Adapun makna yang terkandung dalam tarian ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat karena keberhasilan masyarakat dalam mempertahankan dan memperjuangkan bibit padi dari serangan hama, serta keberhasilan masyarakat dalam melawan jin atau roh jahat. Seiring berjalannya waktu, tarian Tandang Mendat bukan hanya untuk acara ritual, namun juga digunakan dalam acara penyambutan tamu atau penyambutan hari besar. Selain tari Tandang Mendat, ada beberapa tarian khas lainnya suku Sasak, seperti tari Oncer, yang menggambarkan tentang peperangan yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menggambarkan peperangan, dan bagian kedua serta ketiga menunjukkan kondisi setelah peperangan. Tari Gandrung Sasak biasanya dimainkan oleh perempuan sambil membawa kipas. Pada pelaksanaannya, penari akan mengelilingi arena sambil mencari penonton laki-laki untuk diajak menari bersama. Pada awalnya tarian adat dari suku Sasak hanya dilakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan adat, budaya, dan ritual keagamaan setempat saja. Namun seiring berjalannya waktu dan mulai tersohornya Pulau Lombok di mata dunia, beberapa tarian adat mulai bertransformasi menjadi tarian untuk menyambut tamu, baik wisatawan maupun tamu resmi pemerintah daerah. Salam satu bangsa.